Baik, nah jadi setelah kamu mengerjakan soal-soal tersebut, maka kita akan membahas eh, hasil kuis yang sudah kamu kerjakan deh ya. Baik, yang pertama, kupu-kupu digolongkan juga sebagai serangga Holometabolus, yaitu serangga yang mengalami proses metamorfosis. Sebelum menjadi indah dengan sayap-sayapnya yang menarik, hewan ini terlebih dahulu mengalami beberapa fase dalam perkembangannya. Siklus hidupnya bermula dari telur, larva, pupa, dan barulah berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, klasifikasi umum atau bagian umum dalam teks laporan hasil observasi di atas menggunakan kalimat ya. Nah, karena ada kata-kata digolongkan ya, ini spasial ya, ya, atau nama lainnya adalah klasifikasi. Berarti jawabannya adalah yang A. Teks kedua. Aneka macam tanaman buah-buahan mulai dari jeruk, belimbing, mangga, durian, jambu berjejer rapi. Juga ada koleksi bonsai dan selada hias. Di atas areal daun-daun pohon kelapa tampak melambai-lambai. Di pojoknya terlihat pohon setinggi setengah meter, buahnya berbentuk bulat dengan warna keemasan. Meski hanya ditempatkan di atas sebuah pot berukuran sedang, pohon ini tampak mencolok. Ini terong hias, Teguh Suprijanto, pengelola wisata Argo menerangkan. Yang digambarkan dalam paragraf tersebut adalah, oke, kita lihat. Jawabannya A, keadaan di perkebunan. B, keadaan di sebuah taman wisata. C, suasana di pagi hari. D, suasana di pedesaan. E, kehidupan masyarakat petani ya. Nah, kalau kita lihat di sini aneka macam tanaman buah-buahan dan lain-lain ya. Pengelola wisata Argo, ada kata wisata Argo. Maka yang digambarkan dalam teks tersebut adalah keadaan di sebuah taman wisata ya. Oke. Lanjutnya, objek wisata alam di Bantul membuat pengunjungnya berdecak kagum. Demikian pula dengan wisata alam buatan dan tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bantul memiliki daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam dan perbukitan yang menawan dengan bentangan pantai selatan yang berselimut mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah pesona tersendiri yang membuat wisatawan selalu berduyun-duyun datang ke wilayah selatan Bantul. Wisata alam pantai selatan masih menjadi tujuan kunjungan wisatawan di daerah itu. Ya, kalimat simpulan dalam paragraf tersebut adalah, nah, kalau kita lihat di sini, ya, teks ini membicarakan tentang objek wisata alam di daerah Bantul ya. Nah, penulis teks ini menggambarkan tentang keindahan pemandangan perbukitan yang ada di laut pantai selatan. Nah, jadi apa simpulannya? Kayak gitu ya. Oke, apakah A, objek wisata bersejarah di Bantul menarik wisatawan? B, wisatawan banyak berkunjung ke tempat bersejarah di Bantul. C, Bantul memiliki mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. D, Kabupaten Bantul memiliki objek wisata alam yang menarik. E, wisatawan banyak yang datang ke pantai selatan untuk berwisata. Nah, karena di sini objek wisata, ya, maka jawabannya harus objek wisata. Kemudian ada contoh, demikian pula dengan wisata alam buatan dan tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bantul, pemandangan alam, perbukitan, ya tidak hanya pantai di sini ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah ya. Nah, apakah ada wisata bersejarah di sini katakan? Tidak ada ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang dodol ya. Kabupaten Bantul memiliki objek wisata alam yang menarik. Yang D ya. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, nah, di sini dia mengimbau, menginformasikan, memberitahukan, memastikan, dan juga memperlihatkan ya. Nah, kata kuncinya kita ambil saja yang paling baik ya, paling ekstrim.
Apakah yang B menginformasikan banyaknya objek wisata yang dikunjungi wisatawan mancanegara, atau C memberitahukan bahwa di Kabupaten Bantul banyak objek wisata yang menarik ya. Nah, tadi sudah kita baca bersama-sama, di Kabupaten Bantul banyak sekali wisata yang menarik ya. Berarti jawaban adalah yang C D ya. Nomor 5, pada jam-jam berangkat kerja kira-kira pukul 7 Jalan Yosudarso Depok penuh sesak dengan kendaraan. Hari ini pukul 4 saat pulang kerja aku terjebak macet di jalan tersebut. Aku coba lagi di waktu yang sama, tetapi di hari kerja yang berbeda hasil tetap sama. Namun anehnya sepanjang hari Minggu arus lalu lintas di Jalan Yosudarso Depok tersebut terlihat lancar. Kesimpulan yang sesuai dengan teks di atas adalah, apakah A, kecuali hari libur, Jalan Yosudarso Depok selalu macet pada jam berangkat dan pulang kerja? Atau B, hanya pada hari Minggu saja arus lalu lintas lancar, sedangkan sepanjang waktu hari lainnya Jalan Yosudarso Depok selalu macet? Yang C, tiada hari tanpa macet di Jalan Yosudarso Depok termasuk hari besar nasional. D, hanya pada jam tertentu saja Jalan Yosudarso Depok mengalami kemacetan. Atau E, selama sepekan penuh pada jam kerja Jalan Yosudarso selalu penuh kendaraan ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya, itu jawabannya antara A dan B ya. Nah, kalau yang A itu kecuali hari libur ya, hari libur. Sementara di dalam teks tersebut dia contohkan pada hari Minggu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bola. Hanya pada hari Minggu saja arus lalu lintas lancar, sedangkan sepanjang waktu hari lainnya Jalan Yosudarso Depok selalu macet. Nomor 6, beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di perumahan dekat lingkungan sekolahku. Terjadinya malam hari pada saat orang-orang sedang lelap tertidur. Aku mengetahui berita itu melalui berita pagi di televisi. Ketika itu aku tengah bersiap-siap ke sekolah. Aku sangat terkejut. Daerah itu banyak ramai temanku. Di daerah itu banyak rumah temanku. Dalam hatiku berharap tidak ada temanku yang terkena musibah itu. Cuplikan di atas merupakan laporan pengamatan karena ya kita lihat, apakah A menyajikan tema, tokoh dan alur, B menyatakan fakta-fakta langsung, C mengungkap tokoh, latar dan rangkaian peristiwa, atau D memadukan rangkaian peristiwa dan tokoh, E mengemukakan jumlah fakta dan diperoleh melalui kegiatan pengamatan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada kronologis waktunya ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di perumahan dekat lingkungan sekolahku ya. Terjadi malam hari pada saat orang sudah tertidur. Aku mengetahui berita itu melalui berita pagi televisi ya. Berarti si tokoh ini mengalami sendiri kejadian tersebut. Ketika aku tengah bersiap-siap ke sekolah, aku sangat terkejut. Di daerah itu banyak rumah temanku dan dalam hatiku berharap tidak ada temanku yang terkena musibah. Nah, jadi cuplikan di atas merupakan laporan pengamatan karena ya menyajikan fakta langsung ya. Oke, yang B. Prestasi belajar peserta didik yang mendapat perhatian dari orang tua lebih baik dibandingkan dengan prestasi peserta didik yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Peranan perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga yang penting adalah memberikan pengalaman pertama pada masa anak-anak. Hal ini dikarenakan pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi dan menjamin kehidupan emosional anak. Peserta didik yang mendapat perhatian baik dari orang tuanya mendapat prestasi belajar lebih baik dibandingkan peserta didik yang kurang mendapat perhatian dengan baik dari orang tuanya. Bagian definisi umum pada kutipan laporan observasi di atas adalah pada kalimat ya, kalau kita lihat ya deskripsi umum, definisi umumnya itu pada kalimat nomor ya, pada kalimat nomor 2 ya. Nah, di sini ada mendefinisikan peranan perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga yang penting adalah memberikan pengalaman pertama pada masa anak-anak ya. Berarti yang kalimat kedua. Dodol di jawabannya D ya.
Nomor 8, bagian deskripsi pada kutipan laporan observasi di atas adalah pada kalimat nomor baik. Nah, bagian deskripsinya yaitu pada kalimat yang 1, 2, 3, ya, pada kalimat pertama dia. Oke, nomor 9. Setelah diadakan survei ke satu daerah pegunungan, ternyata diperoleh suatu data tentang kesehatan masyarakat di sana. Masyarakat yang mengalami penyakit gondok 55%, katarak 20%, rematik 10%, batuk 2%, dan asma 7%. Simpulannya adalah A. Tak dapat disangka lagi masyarakat daerah pegunungan sangat terbelakang dan tidak sehat. B. Patutlah di daerah pegunungan masyarakat mendapat bantuan terutama bantuan medis. C. Masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar menderita penyakit gondok. D. Pada umumnya masyarakat di pegunungan mengalami penyakit gondok. E. Masyarakat di daerah pegunungan sangat rentan terhadap penyakit gondok. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak adalah penyakit gondok dia 55%. Maka disimpulkan bahwasanya ya masyarakat di daerah pegunungan sangat rentan terhadap penyakit gondok dia. Oke, yang E ya. Nomor 10, pelikan adalah burung yang terkenal dengan paruhnya yang memiliki kantung. Paruhnya yang meruncing panjang bisa lebih dari 30 cm. Paruh sebelah atas memiliki ujung yang bengkak membentuk kait. Pada paruh bagian bawah sampai tenggorokan terdapat kantung berupa kulit elastis yang digunakan untuk menangkap ikan. Kakinya pendek dan pada jari-jarinya terdapat selaput yang memudahkannya berenang. Panjang tubuh pelikan mencapai 1,5 meter, bentangan sayapnya 1,8 sampai 2,7 meter tergantung spesiesnya. Aspek yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi di atas adalah ciri-ciri dari pelikan deh ya. Oke, yang E. Baik, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.